Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tak lupa kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali di Ramadan Karim, ngabuburit berpahala hari kedua kita, yakni hari ini hari Minggu tanggal berapa? Tanggal 9 Maret yang berkebetulan dengan 9 Ramadan. Kemudian tak lupa kita juga bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagi kalian yang belum kenal sama aku, ya, sebelum kita memulai acara ini, perkenalkan kembali, namaku Radi. Aku adalah penjaga waktu di dunia gaib asal kerajaan negara Dipa. Nice to meet you. Hi, my name is Radi. I'm VTuber ID and a timekeeper in the supernatural world from the kingdom of Nagara Dipa. Hajime mashite, watashi wa Radi desu. VTuber ID desu. Watashi wa Nagara Dipa, okoku kara kita. Mei ni menai sekai no toki no banin desu. Ahlan. Ismi Radi. Ana VTuber ID. Ana harisul waqti fi alamil ghaib min mamlakah Nagara Dipa. Sawadee krab. ผมชื่อ Radi ครับผมเป็นVTuber ID ครับผมเป็นผู้รักษาเวลาที่หลอกที่มองมีแฮนจากอาณาจักรNagara Dipaครับ. Nah, baiklah, tadi kita sudah perkenalan ya. Nah, gimana kabar kalian di hari ke-9 ini? Apakah kalian masih sehat walafiat ya? Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dalam menjalani bulan Ramadan ini. Kemudian bagaimana dengan puasa kalian? Semoga nggak ada yang bolong-bolong ya. Karena kalau bolong berarti ya harus mengkodenya nanti, berarti di luar bulan puasa bulan Ramadan. Ya. Baiklah, bagi kalian yang baru menonton video ini, akan aku sedikit jelasin kembali. Ini adalah, nama acara ini adalah Ngabuburit Berpahala. Ramadan Karim, Ngabuburit Berpahala. Jadi Ngabuburit Berpahala ini adalah sebuah event di bulan Ramadan yang bertujuan untuk menghabiskan waktu luang saat menunggu beduk buka puasa, atau yang kita kenal dengan istilah ngabuburit sambil mencari pahala. Jadi kita ngabuburit yang berpahala ya. Yang mana jika kalian ikutan event ini, kalian bisa mendapatkan sertifikat secara gratis. Wah, ngabuburit berpahala balik lagi nih. Syarat dan ketentuan masih seperti biasanya. Yang pertama, tonton videonya. Yang kedua, jawab kuis yang berada di tengah-tengah video. Dan yang ketiga, kirimkan jawaban kalian dengan men-DM atau chat pribadi ke Instagram Islamic Bimbel ID. Dan jangan lupa formatnya, yakni nama kalian dan jawabannya ya. Mudah bukan? Hanya dengan mengikuti 3 episode event ini aja udah dapat sertifikat. Yuk ikutan juga. Untuk schedule-nya sebagai berikut. Nah, itulah tadi penjelasan ya singkat ya, cukup singkat untuk tentang ini, tentang acara apa, video tentang apa. Baiklah, langsung saja kita masuk di acara utama kita di hari kedua Ramadan Karim ini,
ialah ding 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 ding. Tema hari ini ialah ya sajadah. Sajadah atau di beberapa wilayah juga menggunakan kata sejadah, sajadah atau sejadah. Nah, baiklah, apa sih sejadah itu? Apakah sejadah itu adalah sajadah atau sejadah, atau sejadah itu adalah alas apa sebenarnya? Nah, jadi kita kenali terlebih dahulu apa itu sejadah. Oke. Nah, jadi kata sajadah ini berasal dari dalam bahasa Arab ya, yang mana katanya itu ialah sajadatun. Sajadatun ya, yang mana berarti adalah tempat sujud. Nah, sajadatun atau sajadah dibacanya itu artinya adalah tempat sujud. Jadi istilah sajadah ini digunakan sebagai alat berupa kain atau karpet yang digunakan untuk sholat dalam beribadah umat Islam. Jadi tidak semua karpet atau kain atau alas dikatakan sebagai sajadah ya. Jadi apa yang membedakan antara sajadah dengan karpet itu ialah fungsinya tadi. Jadi kalau sajadah berdasarkan dari pengertiannya, katanya tadi sajadah itu artinya adalah tempat sujud. Jadi sajadah adalah kain yang digunakan sebagai tempat sujud, untuk sujud. Kalau karpet kan bisa untuk tempat duduk atau tempat ya tiduran atau apalah. Nah, jadi kalau sajadah itu fungsi utamanya ialah tempat untuk sujud, untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, sajadah biasanya diletakkan di atas lantai atau tanah, ya sama seperti karpet juga atau ya kain tadi. Nah, meskipun begitu, sajadah juga kadang digunakan oleh umat Kristen dan umat Bahai dalam menjalankan ibadahnya. Oh, iya kah? Ternyata umat Kristen ya dan umat apa tadi? Bahai juga menggunakan sajadah ya. Tapi kadang-kadang katanya, ya aku nggak tahu ibadah apa mereka menggunakan sajadah. Tapi yang pasti ya kita sebagai seorang Muslim, kita menggunakan sajadah dalam melakukan ibadah sholat. Khususnya ketika kita tadi, sebagaimana pengertiannya ialah ketika kita sujud. Jadi kita sujud, kita menggunakan sajadah. Nah, fungsi sajadah adalah menjaga kesucian sholat saat sholat ya, terhindar dari najis, dan menjaga kebersihan tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi fungsi sajadah itu ialah supaya kita terhindar dari najis. Misalkan ini ada lantai, lantainya itu kan kotor atau ada ya misalnya tai cicak atau ya lumpur sih nggak najis ya kotor aja gitu, kotor atau tempatnya bernajis, kemudian kita lapisi dengan sajadah supaya sholat kita itu menjadi sah, tidak terpengaruh oleh benda-benda yang kotor dan najis tadi. Jadi supaya kita enak, supaya ya lancar lah. Kan kita sholat itu ya. Nah, jadi tujuan
fungsi utama dari sejadah itu ialah ketika kita sujud dan juga duduk ya. Digunakan ketika sujud dan duduk. Tugas utama, fungsi utama dari sejadah itu sendiri. Nah, jadi ketika kita sholat kan kita berdiri ya. Kita berdiri kan sebenarnya berdiri itu pun tidak memerlukan sejadah. Bisa saja kita berdiri menggunakan sendal misalnya, atau sepatu, atau ya nggak pakai alas misalnya ya. Kemudian kita ruku masih belum ya, fungsi sejadah itu masih belum nampak lagi. Kemudian setelah kita i'tidal, kemudian kita sujud. Nah, pas kita sujud itu kan kita menaruh wajah kita ke lantai atau ke tanah. Nah, jadi supaya wajah kita ini, tangan kita ini, kemudian kaki kita tidak kotor, maka digunakanlah kain atau karpet yang bernama sajadah ini supaya diri kita ini tidak terkena kotoran ya, lantai yang kotor atau bernajis. Nah, untuk kenyamanan kita dalam beribadah, dalam sujud, dan juga kemudian kita setelah sujud adalah duduk antara dua sujud dan juga duduk tahiyat. Kita kan duduk juga ya, supaya kaki kita, celana kita tidak kotor, misalnya kotor karena tanah atau debu ya, supaya tidak kotor, maka kita menggunakan sajadah untuk melindungi kita dari debu atau tanah tadi atau najis lah. Nah, jadi itu adalah fungsi utama dari sajadah. Jadi sedikit lagi kita mengulang, mungkin ada yang belum menangkap. Jadi sajadah itu berasal dari bahasa Arab, yakni sajadatun, yang mana artinya ialah tempat sujud. Nah, jadi khususnya digunakan ketika kita sujud. Nah, yang mana fungsinya itu adalah melindungi kita dari segala hal yang kotor atau najis ketika kita sujud khususnya, dan kemudian ketika kita duduk di dalam melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi gitu. Nah, kemudian sejarah awal sejadah. Nah, apakah Nabi pada zaman dahulu, Nabi Muhammad, ketika melakukan sholat itu menggunakan sejadah? Apakah kalian pernah terpikirkan begitu? Nah, aku pun sebenarnya baru akhir-akhir ini aja kepikiran, apakah sejadah itu sudah ada sejak zaman Nabi? Nah, jadi di sini diceritakan bahwasanya, semua berawal ketika Nabi Muhammad yang pada zaman saat itu beliau sholat menggunakan khumrah. Beliau sholat di atas khumrah. Nah, yang mana khumrah ini ialah tikar yang terbuat dari pelepah kurma atau palem. Nah, jadi khumrah ya mungkin kayak ya tikar. Kalau kita kan sekarang tikar dari pohon apa? Aduh, lupa aku. Ya, pohonnya sejenis, daunnya hampir sejenis sama kurma, palem, dan juga pohon kelapa gitu ya, yang dianyam-anyam gitulah. Nah, jadi pada zaman dahulu Nabi sajadahnya itu adalah tikar ya, tikar yang mana terbuat dari kurma atau pohon daun palem. Aku nggak tahu apakah itu tikar dalam artian tikar yang kita seperti kita saat ini yang tikar dianyam, ataukah tikar daun yang langsung ditaruh gitu aja di lantai. Mungkin nanti akan kita cari lagi ya lebih lengkapnya, kita dalami lagi. Nah, jadi kesimpulannya, Nabi dulu menggunakan tikar ya untuk sholat. Kemudian bagaimana dengan sejadah kain? Kapankah sejadah kain mulai
ada mulai digunakan. Nah, sebelum itu di sini terlebih dahulu dijelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya sajadah itu hukumnya tidaklah wajib ada. Nah, jadi menggunakan sajadah itu hukumnya tidak wajib ya, mungkin sunnah atau mubah gitu, supaya kita tadi terhindar dari sesuatu yang kotor atau najis di lantai atau di tanah. Nah, jadi kalau kita pun ibadah tidak menggunakan sajadah, itu boleh-boleh saja, karena hukum menggunakan sajadah pun tidaklah wajib ya. Nah, kemudian sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, nah yang mana bunyinya itu ialah seluruh bumi telah dijadikan tempat sholat kecuali kuburan dan kamar kecil. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita boleh sholat di mana saja ya. Kita boleh sholat di mana saja, tidak harus menggunakan sajadah atau tikar tadi. Yang penting tidak di kuburan dan juga di kamar kecil atau ya di toilet WC gitu, atau di kamar mandi ya. Jadi nggak boleh kita ya, karena tempat itu kan kamar kecil ini adalah tempatnya setan gitu. Jadi kita nggak boleh melaksanakan sholat di situ, karena juga kan di situ ya, nah tempatnya bernajis, jadi tidak boleh kita sholat di situ. Kemudian kenapa kita tidak boleh sholat di kuburan? Karena adabnya di situ kan ada orang ya, di dalam kuburan itu ada orang. Jadi kita lebih baiknya nggak sholat di situ. Apalagi kan ya bisa dikatakan yang dikuburkan itu kan orang-orang itu maaf ya kata kasarnya itu menjadi bangkai gitu, bangkai kerangka. Jadi hendaknya kita jangan sholat di situ, karena kan bangkai itu sendiri kan kalau gak salah najis ya, najis. Jadi kita hendaknya tidak sholat di tempat-tempat tersebut tadi, yakni di kuburan dan juga di kamar kecil. Dan juga adabnya juga tadi karena kita ya nggak enak aja gitu kan sholat di atas kuburan ya, nggak menghargai mayat-mayat yang dikuburkan di tempat tersebut. Jadi gitu. Nah, kemudian awal mula penggunaan sajadah kain ya. Nah, jadi musafir muslim asal Maroko yakni Ibnu Battuta. Nah, jadi Ibnu Battuta, kalian tahu nggak Ibnu Battuta ini siapa? Nah, bagi yang rada-rada ingat, jadi Ibnu Battuta ini adalah penjelajah ekspedisi muslim ya. Jadi beliau ya bisa dikatakan menjelajah seluruh dunia atau bagian bumi ini untuk ya menggambar ya peta dan juga mengenal keanekaragaman ciptaan Allah gitu. Nah, jadi Ibnu Battuta ini beliau menulis sebuah kitab yang bernama Kitab Ibnu Battuta pula ya, menggunakan nama beliau. Nah, di mana di dalam kitab ini beliau menceritakan bahwasanya di abad pertengahan orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Nah, jadi orang-orang di Kairo di Mesir itu melaksanakan sholat itu di luar rumah ya. Para pembantu atau asisten mereka banyak yang bergerak menyediakan alas sholat yang terbuat dari pelepah pisang. Nah, kalau Nabi tadi kan menggunakan pelepah atau daun kurma atau palem. Kalau di Kairo mereka terbiasa menggunakan daun pisang katanya. Nah, di abad pertengahan itulah sajadah mulai bergulir di mana-mana. Salah satunya masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang kaya.
Nah, jadi sajadah atau karpet, ya sajadah kain, digunakan awal mulanya di Kairo, Mesir, ya. Katanya di sini tadi. Tapi pada saat itu hanya orang-orang kaya saja yang mampu untuk membeli karpet kecil atau sajadah tersebut. Nah, jadi kalau pembantu-pembantu mereka, orang-orang golongan menengah ke bawah, masih menggunakan pelepah pelepah pisang, ya, pelepah pisang, daun pisang. Nah, kalau orang kaya, orang atas, mereka sudah menggunakan karpet atau sajadah kain pada saat itu. Nah, kemudian sajadah berkembang mengikuti budaya masing-masing tempat dan mengikuti aroma seni yang ada di tempat tersebut. Nah, makanya tiap daerah memiliki corak atau pola atau gambar atau motif sajadahnya masing-masing. Misalnya kita di Indonesia motifnya kayak ada flora fauna. Yang nggak boleh sih, kalau sajadah ada gambar hewan katanya nggak boleh ya, karena melambangkan makhluk hidup. Kalau tumbuhan ya katanya boleh-boleh aja. Jadi misalkan di Indonesia kita motif sajadahnya ada gambar bunga-bunga atau sulur-sulur ya dan lain-lain gitu, akar-akaran. Nah, kalau di sana misalnya ada gambar gambar lupa ya, gambar ciri khasnya lah masing-masing. Kalau ciri khas Timur Tengah kan beda motifnya, orang Asia beda, orang Eropa beda misalnya gitu kan. Nah, indikator utama sajadah ialah terdapatnya mihrab pada sajadah tersebut, pada kain tersebut. Nah, yakni mihrab ini adalah motif ceruk atau cerucuk yang ditenun di ujung atas sajadah yang menunjukkan di mana jamaah meletakkan kepala selama sholat 5 waktu. Nah, jadi kan kita biasanya di sajadah itu ada kayak ada yang kayak lancipnya gitu kan di tengah-tengah bagian atas, di bagian kalau kita sujud kan di bagian ya dahi atau kepala kita ada biasanya yang bagian kayak bagian yang motif tajam gitu. Nah, itu namanya mihrab atau menunjukkan supaya mempermudah kita bahwasanya kayak panah gitu, kayak panah yang menunjukkan tak di situ adalah arah kiblat gitu. Nah, jadi mihrab ini adalah ciri khas daripada sajadah itu. Jadi kan itulah salah satu yang membedakan antara sajadah dengan karpet biasa atau tikar biasa ya. Jadi kalau sajadah ada tanda mihrab atau panah atau motif ada yang yang lancipnya tadi menunjukkan ke arah sanalah kiblat kita mengarah ke sana sholatnya. Kalau karpet biasa kan ya belum tentu ada gitu kan, hanya motif-motif biasa saja gitu. Tapi beda lagi kalau sajadah masjid ya. Sajadah masjid kan ya sudah pasti mengarah kiblat gitu, walaupun motifnya gimana atau polos ya pasti mengarah ke kiblat. Nah, sama kan kayak motif sajadah dulu yang masjid ya, sebagian masjid atau musola masih ada ya yang gambar masjid itulah. Nah, itu kan mengarah untuk mempermudah kita bahwasanya ke arah sanalah kita bersembahyang, melaksanakan sholat menghadap kiblat. Nah, jadi di sini dijelaskan kembali bahwasanya desain mihrab
dimaksudkan sebagai replika kiblat. Nah, desain mihrab ini dimaksudkan sebagai replika kiblat, lengkungan di dinding setiap masjid yang menunjukkan arah Mekah. Nah, jadi ya kayak aku bilang tadi, jadi mihrab bentuk yang lancipnya itu hendaknya kita arahkan kepada dimana arah kiblat, di situ kita menghadap. Karena biasanya kan yang bagian lancip itu adalah bagian atas dari sajadah, itu tempat kita sholat atau tempat kita sujud, kepala kita sujud. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa desain ini dimaksudkan adalah ilustrasi daripada pintu besar yang menuju ke surga, mengharapkan agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan akhirat kita bersamanya di surga. Nah, jadi yang pertama tadi ada yang menggambarkan menjelaskan bahwasanya kenapa di sajadah itu kayak ada gapura ya, gerbang-gerbang kayak di masjid gitu kan ya, ada gerbang-gerbang kayak di masjid, pintu masuk masjid. Nah, ada yang pertama tadi mengatakan itu agar menyerupai pintu-pintu masjid, dan ada pula yang berpendapat bahwasanya itu ilustrasi daripada pintu surga katanya ya, aku juga nggak tahu. Nah, yang pasti itu bagian yang lancip, bagian atas dari pintunya itu tadi adalah mihrab, untuk mempermudah kita, mempermudah supaya kita lebih lebih konsen gitu. Terus kita tahu kesanalah arah kita menghadap sholat, menghadap kiblat, yakni ke Ka'bah. Karena aku juga sih pernah pakai sajadah yang ya bisa dikatakan polos lah, jadi kayak bingung gitu kan, nggak polos ya, nggak ada motifnya, nggak ada arah panah atau mihrabnya tadi, jadi kadang bisa ya geser-geser dikit gitu, timbul ya agak salah arah lah. Kalau ada mihrabnya itu kan mempermudah kita, misalkan kaki kita kayak jalan dikit gitu, arahnya agak melengkung, jadi kita bisa memperbaiki arah kaki kita supaya lurus ke arah kiblat gitu. Itu fungsi utama dari mihrab, dan juga salah satu indikator utama atau ciri khas utama dari sajadah itu sendiri untuk membedakan sajadah dengan karpet biasa. Oke, jadi itulah tadi adalah pengertian, sejarah, dan juga fungsi dan ciri utama dari sajadah. Baiklah, setelah ini ada yang mau lewat dulu nih. Apakah Anda ingin kulit Anda menjadi kencang dan glowing? Atau apakah Anda ingin menjadi handsome and beauty? Tapi sayangnya kulit Anda sensitif? Atau produk yang Anda gunakan ilegal dan syubhat? Tenang, solusi Anda cuma satu: skincare. Skincare yang dicari-cari. Dapatkan segera skincare yang dicari-cari. Di mana mendapatkannya? Maka dari itu masih dicari-cari. Skincare yang dicari-cari. Jangan gunakan di bagian bola mata. Oke, baiklah, tadi itulah iklannya. Kemudian mari kita memasuki sesi kuis. Baiklah, di sesi kuis kali ini adapun pertanyaannya langsung saja ya. Pertanyaan untuk
kuis di hari kedua ngabuburit berpahala kita tahun ini ialah pertanyaannya menurut bahasa Arab sajadah tadi ya, menurut bahasa Arab sajadah artinya A. tempat berdiri atau B. tempat sujud. Nah, mudah aja kan ya, mudah aja. Mudah aja ya. Kalau kalian nonton sudah dibilangin berulang kali ya. Kalau kalian nonton atau ya menyimak video ini, maka kalian akan tahu apa itu sajadah. Baiklah, jangan lupa langsung kirimkan jawaban kalian dengan mendm @islamicbimbel_id di Instagram ya. Oke, langsung saja kita ke sesi selanjutnya. Sebagaimana biasanya, sesi ketiga kita ini ialah sesi tanya jawab. Oke, di sini aku udah ya seperti biasa mensortir cuman dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama ialah apa hukumnya menggunakan sajadah bergambar atau bermotif tadi, dan juga sajadah yang tebal. Apa hukumnya menggunakan sajadah bermotif atau bergambar dan menggunakan sajadah tebal katanya. Baiklah, yang pertama dulu adalah sajadah bergambar atau bermotif tadi. Nah, hukum menggunakan sajadah bermotif itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, asalkan motif atau gambarnya itu tidak ada gambar makhluk hidup ya, gambar seperti ada gambar hewan, ada gambar manusia, atau gambar animasi kemos, animasi kartun atau apa-apalah gitu, asalkan bentuk simetris atau ya bentuk-bentuk apa, segi 4, segi 3 atau apalah gitu ya. Nah, itu nggak apa-apa. Bentuk desain bentuk bentuk bangun datar, bentuk segi-segian lah. Nah, kalau bentuk segi-segian itu nggak apa-apa ya. Atau bentuk misalnya ada gambar tanaman, itu masih aman, asalkan katanya sajadah itu tidak ada gambar hewan atau manusia atau apalah itu. Nah, asal juga tidak ada gambar kaligrafi Al-Quran juga. Tapi kan kadang ada kemarin yang dulu itu viral sarung gambar motifnya kaligrafi, tapi kaligrafinya itu bukanlah kaligrafi Al-Quran, cuman tulisan Arab biasa aja. Nah, itu boleh-boleh aja ya, asalkan tidak tulisan Arab Al-Quran, tulisan Al-Quran, kaligrafi Al-Quran, maka tidak apa-apa saja. Tapi yang amannya itu adalah menggunakan sajadah yang motifnya yang yang umum aja gitu. Dan lebih bagus lagi kalau kita menggunakan sajadah yang polosan kalau bisa ya. Jadi lebih diutamakan menggunakan sajadah atau kain atau ya sajadah tadilah, alas yang polos untuk sholat ya, daripada menggunakan sajadah dengan bermotif ya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah
Nah, jadi bunyinya ila aghlamiha nazrah falamman sarafa qol azhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahmin wa atuni bi an bijaniyah abi jahmin fa innaha alhatni anifan an salati. Nah, jadi ini adalah hadis yang apa ya? Ini hadis yang biasanya menjadi acuan bahwasanya sajadah itu boleh menggunakan sajadah bermotif. Nah, asalkan di sini katanya, nah kita bacakan dulu artinya. Jadi arti dari hadisnya tadi ialah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan pakaian. Nah, jadi ini konsep hadisnya ini sebenarnya adalah konsep tentang pakaian ya. Jadi beliau pernah sholat dengan pakaian khamisah yang bercorak. Nah, jadi beliau menggunakan pakaian yang bercorak ya. Anggaplah kalau kita sekarang ini mungkin ya, kalau kita sekarang misalnya aku ini lagi sholat pakai baju batik gitu ya. Nah, kemudian beliau dalam sholatnya beliau memandang sekilas corak pakaian tersebut. Nah, jadi Nabi katanya menggunakan khamisah bercorak. Kemudian di dalam sholat beliau sekilas ada ya melirik lah gitu kepada pakaian beliau tersebut ya. Nah, nah sampai di sini dulu. Nah, dia katanya maka dari itu bolehlah kita ulama berpendapat bahwasanya pakaian ini dibawa sholat kan, kemudian sama juga dengan sejadah dibawa sholat, maka sama-sama ya pendapatnya itu sama-sama boleh. Berarti kalau kita menggunakan sejadah yang bercorak berarti boleh-boleh saja. Sama halnya ketika Nabi menggunakan khamisah atau pakaian yang bercorak ini tadi. Nah, kemudian lanjutan hadisnya ialah, nah jadi beliau tadi ada melirik ya sedikit, memandang sekilas corak pakaian beliau tersebut. Nah, setelah selesai sholat beliau pun berkata, nah serahkan khamisah ini kepada Abu Jaham dan ambilkan untukku pakaian ambijaniyah, hadiah dari Abu Jaham tersebut. Nah, kata beliau, karena pakaian khamisah tadi melalaikan khusyuk sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwasanya beliau lebih menyukai pakaian yang yang polosan, yang polos, yang tidak bercorak daripada pakaian yang bercorak. Kenapa? Karena pakaian yang bercorak tadi, karena beliau ada sempat terlirik gitu ya, melirik saja beliau langsung ganti pakaian gitu ya, gara-gara ada ya jadinya gak konsen gitu. Ketika kita sholat kemudian kita ada melihat, wah ini kayaknya baju gue ini bagus gitu ya, baju batik gue ini bagus gitu dalam sholat, ini motifnya motif apa lagi ya, kita sambil ya melihat ukiran-ukiran relief atau motif. Nah, jadi kita sambil melihat motifnya. Sama juga dengan sajadah tadi. Kalau kita kan kadang bisa ngelihat ini motifnya kayaknya bagus ya sajadahku ini ya. Jadi kita kayak melihat, wah ini ada kubah, misalnya ada menaranya, ada jendelanya, ada tanamannya, ada tumbuhan daun gitu. Nah, maka sholat kita kan menjadi tidak khusyuk ya, karena kan ya bisa dikatakan khusyuk itu ya cukup ya penting di dalam sholat. Selain kita melaksanakan ya rukunnya itu,
kita juga dianjurkan melaksanakan sholat dengan tumak ninah dan juga khusyuk ya. Jadi di sini beliau Nabi Muhammad menggunakan pakaian yang bermotif, kemudian beliau tidak khusyuk di dalam sholatnya, kemudian beliau mengganti pakaian beliau dengan yang polosan. Ya, anggaplah misalnya beliau mengganti pakaian yang asalnya bermotif menjadi jubah putih yang polos aja gitu ya. Ya walaupun aku nggak tahu beliau pakai baju apa yang polos. Nah misalkan aku pakai baju batik tadi, misalnya pakai sarung ya berwarna-warni gitu ya, atau motifnya wow sekali. Kemudian aku di dalam sholat kayak ya sambil melirik melihat motif-motifnya sama juga dengan sejadahku. Nah maka kita dianjurkan mengganti pakaian atau sejadah kita tadi menjadi yang polosan aja. Jadi kembali lagi ke poin utamanya tadi, apa tadi? Apakah boleh menggunakan sejadah yang bermotif atau bergambar? Yang pertama tadi, asalkan tidak ada gambar makhluk hidup, dalam tanda kurungnya adalah hewan dan juga tumbuhan, dan juga tidak ada hewan dan juga manusia. Kalau tumbuhan sih boleh aja. Kemudian tidak boleh ada gambar kaligrafi Al-Quran, karena itu kan kita sajadah itu kita injak-injak ya. Jadi hendaknya tidak ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga ialah apakah kita boleh menggunakan sajadah bermotif? Boleh, asal sholat kita tetap khusyuk ya. Kalau kita sholat tetap khusyuk, tidak terganggu dengan motif yang ada. Dan juga kayak kataku tadi kan, misalnya ada mihrabnya tadi, ada bagian yang tancip atau ada bagian kubahnya gitu kan, mempermudah kita dalam sholat menghadap kiblat. Nah maka sholat kita menjadi khusyuk misalnya, nah maka itu boleh-boleh aja ya. Maka hukum menggunakan sejadah itu menjadi boleh-boleh aja. Kalau sholat kita menjadi tidak khusyuk, tidak konsentrasi karena ya kebanyakan pola-polanya, kebanyakan motifnya, maka kita lebih dianjurkan untuk menggunakan sejadah yang polosan aja, tidak bermotif. Sama juga dengan pakaian tadi, konsep dari hadisnya tadi ya. Oke, kemudian yang apakah boleh tadi menggunakan sejadah yang tebal katanya ya. Nah, jadi hukum menggunakan sajadah yang tebal itu sebenarnya juga boleh-boleh aja ya, asalkan kita tidak tidak terlena, tidak keenakan karena sajadah yang tebal tadi, dan juga gerakan sholat kita tetap sempurna di dalam melaksanakan sholat. Jadi misalnya kita kan sekarang ini ada sejadah kayak di dalamnya itu ditaruh ada kapas gitulah ya, kayak misalnya kayak isian bantal gitu. Nah jadi itu kan lembut ya, jadi empuk. Apakah itu boleh? Nah jadi asalkan tadi ketika kita sholat kita tidak terlena, tidak enakan, kita tetap khusyuk. Tetapi misalkan karena saking lembutnya, saking empuknya, kita sampai ketiduran. Nah kalau kita ketiduran kan berarti itu terlalu lembut ya, sehingga kita sholat menjadi batal ya, kayak lagi di tempat tidur di tilam gitu. Nah maka kita tidak dianjurkan untuk menggunakan sejadah yang tebal tadi, dan juga tidak mengganggu dalam gerakan sholat kita ketika sujud khususnya ya, karena kan di dalam sujud itu sebagaimana hadis Nabi pula, nah bahwasanya hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, nah aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh menempel dan 1 tambahan di hidung. Nah jadi ada
ya anggaplah 8 anggota sujud yang harus menempel ketika kita sujud, yakni kita mulai dari kepala. Yang pertama adalah dahi, jadi dahi kita ini harus menempel ketika kita sujud ya. Kemudian yang kedua ada hidung, kemudian setelah hidung ada kedua telapak tangan ya, kedua telapak tangan kita harus menempel ketika kita sujud. Kemudian kedua lutut di bagian kaki kita ini. Kemudian adalah jari-jari dari kaki kita ini. Nah, jadi ada dahi 1, hidung 2, kedua telapak tangan jadi 4, kemudian kedua lutut 6, dan kedua jari-jari kaki, jadi ada 8 anggota sujud yang harus terkena ketika kita sujud. Kalau ke 8 anggota sujud itu tidak sempurna gerakannya karena sejadah kita yang terlalu empuk, atau misalnya sejadahnya empuk bergelombang, misalnya kita sujud di atas bantal gitu, atau di atas, misalnya kita di atas tilam ya, di tempat tidur, di atas kasur. Tilam bahasa Indonesia enggak sih? Tilam itu kasur ya. Misalkan kita sholat di atas kasur. Kasur itu kan kayak kadang bisa tenggelam ya. Kalau kita injak bisa tenggelam, enggak seimbang gitu, enggak rata. Jadi karena enggak rata, ada berkemungkinan gerakan sholat kita itu menjadi kurang kurang sempurna ketika sujud tadi. Maka kita dianjurkan menggunakan sajadah yang biasa-biasa saja, yang ada rata-rata aja, yang datar aja. Kalaupun yang tebal hendaknya juga rata ya, jangan menyebabkan bergelombang atau gerakan sujud kita ini menjadi tidak sempurna. Jadi keduanya boleh-boleh aja asalkan syarat dan ketentuannya berlaku gitu. Oke, itulah jawaban dari pertanyaan pertama. Ya, cukup panjang ternyata. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oke, gimana cara merawat sajadah yang baik dan benar? Nah, jadi kan kita selama ini menggunakan sejadah, tetapi apakah kita sudah baik? Apakah sudah tepat cara perawatannya, cara penggunaannya? Nah, jadi di sini ada beberapa cara untuk merawat sejadah itu sendiri ya. Yakni yang pertama ialah perawatan harian ketika kita selesai menggunakannya. Yang pertama ialah setelah kita menggunakannya, hendaknya kita mengibaskan sejadah yang telah kita pakai. Hal ini supaya sejadah kita itu hilang daripadanya debu dan juga kotoran-kotoran kecil yang menempel di sejadah kita itu. Misalkan kita sholat, ternyata di lantainya itu, di balik sajadahnya itu ada tai kotoran cicak. Kemudian setelah kita kibaskan, maka kotorannya itu kan akan lepas. Itu juga untuk perawatan menghindarkan sejadah kita daripada benda najis. Kemudian hendaknya sejadah kita itu juga dilipat dengan rapi ya, supaya sejadah kita ini tidak menjadi mudah kusut ya, tidak tidak ada lipatan-lipatannya nantinya, supaya tetap lembut, tetap bagus tampilannya gitu. Maka hendaknya kita melipatnya dengan rapi. Kemudian kita juga dianjurkan agar menghindari tempat yang lembab. Kita dianjurkan supaya menyimpannya, menghindari di tempat yang lembab, karena tempat lembab itu akan memicu tumbuhnya pertumbuhan bakteri-bakteri dan juga jamur. Jadi kalau sajadah kita ditumbuhi jamur kan menjadi lebih cepat
cepat jabuk gitu. Cepat jabuk itu apa bahasa Indonesia itunya? Ya, yang pasti kan kalau kita di tempat lembab misalnya agak basah-basah, ya bisa bau ya, bisa bau. Karena kan misalnya kita sholat ada bekas wudhu gitu, agak basah-basah, kemudian kita lipat, nah itu akan menyebabkan bau, dan juga kainnya, seratnya akan cepat putus-putus atau tadi sobek-sobek atau jabuk. Kemudian dalam pencuciannya hendaknya kita memperhatikan terlebih dahulu bahan dari sajadah tersebut. Nah, jadi kita dapat memeriksa label perawatan jika ada label perawatan di sajadah tersebut. Kadang kan ada di ujung-ujung sajadah itu kan ada kayak label merek dan juga cara bahan, cara perawatan, cara pencuciannya gitu. Nah, jadi hendaknya kita perhatikan dahulu bahan sajadahnya dari apa, sehingga kita dapat menentukan bagaimana teknik yang tepat dalam pencucian yang benar untuk membersihkan sajadah tersebut. Kemudian cucilah sajadah tersebut secara terpisah dari pakaian atau cucian yang lain. Nah, jadi kalau ada pakaian yang takutnya bisa luntur gitu, jadi terhindar dari hal tersebut. Karena sudah kita pisah, kita cuci dahulu sajadah, karena kan sajadah itu ya haruslah suci. Jadi hendaknya kita ketika mencuci itu sajadah terlebih dahulu, baru pakaian atau apa-apalah setelahnya yang untuk keseharian kita yang kita cuci. Karena sajadah itu kita bawa sholat tadi, karena tempat kita sholat haruslah bersih dan juga suci gitu. Kemudian hendaknya menggunakan deterjen yang lembut ya, menggunakan pemutih yang juga dapat mencerahkan dan juga menjaga kualitas dari sajadah kita. Kemudian tentunya harus dibilas hingga bersih ya sajadah kita bilas hingga bersih, agar tadi misalnya ada kotoran yang menempel di sajadah kita atau ada najisnya, kita bilas dengan air bersih yang mengalir, maka najis tersebut akan hilang pula. Dan juga hendaknya sajadah kita itu jangan terlalu keras ketika diperas, jangan terlalu keras katanya. Karena tadi kayak aku bilang ya, karena hal ini supaya menghindari sajadah kita ya tadi menjadi kusut, menjadi ada lipatan-lipatannya gitu. Jadi hendaknya dibiarkan sajadah kita itu airnya menetes dengan sendirinya ya, walaupun itu agak lama ya. Jadi lama banget keringnya. Kemudian jemurlah di tempat yang teduh. Kenapa di tempat yang teduh? Nah, mungkin ada kalian yang belum tahu. Jadi sinar matahari itu ternyata bisa menyebabkan sajadah atau pakaian kita mungkin ya, sajadah khususnya menjadi agak buram, memudarkan warnanya, dan juga katanya merusak serat kain. Ya, jadi hendaknya sajadah kita itu katanya dijemur di tempat yang teduh, yang tidak terlalu panas ya, agar tidak lekas menjadi kubas, buram, atau seratnya tadi tidak rusak. Kalaupun mau, hendaknya bagian atas sajadah itu ketika menjemur, bagian atas sajadah tempat kita sujud itu diletakkan di bagian dalam. Nah, jadi kita ketika
menjemur, bagian luar ketika dijemur dikaitkan itu adalah bagian bawah dari sajadah itu ya, bagian bawah yang mengarah ke lantai, supaya bagian atas, bagian kita tempat sujud sholat itu tidak lekas kubas, tidak lekas buram warnanya dan tidak merusak kainnya tadi. Kemudian hendaknya menggunakan, kalau mau juga disetrika, setrikalah dengan suhu yang rendah. Kenapa begitu ya? Karena tadi juga alasannya supaya serat kain dari sajadah kita tadi tetap terawat, tidak cepat rusak. Kemudian untuk perawatan khususnya kita bisa menggunakan pengharum, misalnya menggunakan pengharum minyak wangi atau pengharum pakaian tadi, yang tentunya hendaknya tidak merusak kain ya, tidak merusak kain pakaian dan juga kain sajadah kita tadi. Dan juga katanya di sini kalaupun ada noda ataupun najis ataupun itu hendaknya segera dicuci, jangan ditunggu noda tersebut udah kering. Jadi kalau ada noda mumpung basah langsung dicuci supaya tidak menempel nodanya tersebut di sajadah kita secara permanen. Oke, itulah tadi teknik ya. Teknik merawat sajadah yang baik dan juga benar. Ternyata panjang juga tipsnya. Baiklah, langsung saja kita ke sesi selanjutnya. Sesi terakhir ialah sesi 4-in-1. Baiklah, di sesi keempat ini, sesi terakhir ini adalah kita akan mengadakan sesi 4-in-1 atau lebih tepatnya adalah 5-in-1. Sekarang 5-in-1 ya. Karena aku jadi agak males ganti tulisan di transisinya tadi ya. Masih 4-in-1. Jadi 5-in-1 atau 4-in-1 itu maksudnya ialah belajar 5 bahasa dalam satu waktu. 5-in-1, 5-in-1, 5 dalam satu. 5 bahasa, 5 language in one time. Itu kepanjangannya. 5 language atau 4 language in one time. Belajar 5 bahasa dalam satu waktu. Oke, adapun kosakata hari ini ialah dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengucapkan selamat berpuasa, selamat Ramadan. Nah, jadi bagaimanakah ucapan ini dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Thailand? Yuk mari kita pelajari. Jadi kosakatanya ialah selamat berpuasa, selamat Ramadan. Yang pertama ialah dalam IN atau dalam bahasa Inggris. Jadi di dalam bahasa Inggris selamat berpuasa atau selamat Ramadan ini ucapannya ialah Happy Ramadan. Happy Ramadan, selamat Ramadan gitu. Atau Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak. Ramadan Karim atau Ramadan Mubarak. Yang mana ini adalah kata serapan dari bahasa Arab ya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang terakhir ada kalimat happy fasting. Happy fasting yang mana artinya adalah selamat berpuasa, selamat puasa, happy fasting, selamat puasa, happy Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan Mubarak, happy fasting. Baiklah, yang selanjutnya ialah bahasa Arab ya. Jadi dalam bahasa Arab ada yang pertama adalah Ramadan Karim. Ramadan Karim. Sama kayak bahasa Inggris tadi. Jadi ini adalah kata awalnya ya. Kata
asal-usulnya, yang mana kemudian kata ini diserap ke dalam bahasa Inggris, digunakan di dalam bahasa Inggris pula, yakni tadi juga Ramadan Karim sama, yang mana artinya ialah Ramadan, bulan Ramadan yang mulia, Karim mulia. Jadi Ramadan Karim artinya adalah Ramadan yang mulia. Kemudian yang kedua ada Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak sama tadi ya, serapan bahasa Inggris menyerap kata ini pula, Ramadan Mubarak, yang mana artinya ialah bulan Ramadan yang berkah, yang berberkah. Bulan Ramadan yang berkah. Ya, Ramadan Mubarak. Ramadan, bulan Ramadan yang berkah. Jadi Ramadan Karim, selamat Ramadan yang mulia, atau Ramadan Mubarak, selamat Ramadan yang berkah gitu. Kemudian ada Marhaban ya Ramadan. Ya, ada lagunya. Lagu yang selalu viral di tiap tahun. Tiba-tiba Ramadan, Marhaban ya Ramadan. Ucapan yang sudah biasa kita dengar ya. Jadi Marhaban ya Ramadan artinya ialah selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban, selamat datang, atau hai ya Ramadan, wahai bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Kemudian dalam bahasa Jepang ya. Oke, di dalam bahasa Jepang juga biasanya menggunakan kata serapan pula, yakni kata serapan Ramadan Karim tadi atau Ramadan Mubarak. Tetapi ada juga dalam bahasa Jepangnya, yakni ada Shawasane, apa nih? Shawasena Danjiki. Shawasena Danjiki. Shawasena Danjiki. Shawasena Danjiki gitu. Nah, yang mana artinya ini ialah selamat menunaikan ibadah puasa, artinya selamat berpuasa, selamat berpuasa. Danjiki itu puasa ya. Shawasena Danjiki, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, itu artinya. Kemudian ada pula yang kedua, Danjiki Omedeto. Danjiki Omedeto, ya kurang lebih aja sih artinya ya. Yakni artinya ialah selamat puasa. Selamat puasa, berpuasa. Kalau tadi kan selamat menunaikan ibadah puasa, ini selamat berpuasa, kurang lebih aja. Yakni tadi ada Shawasena Danjiki dan juga Danjiki Omedeto. Danjiki Omedeto. Ya, selamat puasa gitu. Dan yang terakhir ialah bahasa Thailand yang terakhir ya. Oke, di dalam bahasa Thailand juga ada ucapan selamat Ramadannya. Yakni kalau kalian yang masih ingat, kemarin kan kita ada belajar tentang selamat hari raya. Jadi bahasa Thailandnya ialah Sok Sanwan Hari Raya. Kalau ini Ramadan berarti selamat itu Sok Sanwan. Ramadan ya tetap Ramadan ya. Jadi selamat Ramadan adalah bahasa Thailandnya Suksanwan Ramadan. Suksanwan Ramadan. Ya, Suksanwan Ramadan. Suksanwan Ramadan. Nah, gitu. Kalau kemudian ada pula kalau selamat berpuasa. Selamat itu sama tadi Suksanwan. Kalau puasa Tesinot. Tesinot. Jadi puasa atau berpuasa itu bahasa Thailandnya adalah Tesinot. Jadi selamat berpuasa bahasa Thailandnya adalah Soksanwan Tesinot. Soksanwan Tesinot gitu. Jadi tadi ada Soksanwan Ramadan dan juga Soksanwan Tesinot gitu. Soksanwan Tesinot, tetapi yang lebih umum ya, kata yang lebih sering digunakan dalam bahasa Thailand ialah yang pertama tadi, yakni Soksanwan Ramadan, selamat bulan Ramadan, selamat bulan Ramadan, Soksanwan Ramadan gitu.
Itu kata yang lebih umum digunakan daripada selamat berpuasa atau Suksanwan Tesinot, karena Tesinot ini biasa digunakan dalam kata-kata lain, misalnya aku sedang berpuasa atau apalah itu. Lebih kata-kata seperti itu penggunaannya daripada ucapan selamat. Ya, ucapan selamat lebih jarang digunakan mungkin. Nah, itulah tadi ucapan selamat Ramadan atau selamat berpuasa di dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, dan juga bahasa Thailand. Dan juga kita tentu bahasa Indonesia. Sama juga bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia sama aja ya. Makanya aku nggak masukin bahasa Malaysia karena Melayu dengan Indonesia kurang lebih aja. Ya, selamat juga, selamat Ramadan, selamat berpuasa. Selamat Ramadan, selamat berpuasa gitu. Oke, itulah tadi untuk acara kita hari ini, Ramadan Karim, ngabuburit berpahala di hari kedua bulan Ramadan ini. Baiklah, tadi kita sedikit mengulang lagi ya. Kita tadi sudah tahu apa itu sajadah, awal asal usul kata sajadah gitu ya. Kemudian sejarah sajadah, fungsi sajadah, ciri khas utama dari sajadah, dan juga tanya jawab seputaran sajadah ya. Dan juga ini tadi kita sudah belajar tentang ucapan selamat Ramadan dan selamat berpuasa di 4 bahasa lain. Oke, itulah tadi untuk pertemuan kita di hari ini gitu. Kekurangan air aku, ya udah aja ya. Kita end aja. Itulah tadi untuk pertemuan kita di hari kedua ini. Untuk menutup pertemuan kita ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. See you, thanks for watching. Jane go sairan arigato. Ila liqa. Syukran limusyahadatik. Syukran limusyahadatik. Cikan. Kopkun tirap comkap. Sampai jumpa lagi. Makasih sudah mampir. Otsu semuanya. Otsu ulun. Sampai jumpa lagi di hari ketiga minggu depan. Di hari Minggu pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih tadi udah nonton sampai akhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa lagi.